Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Ratu Sake Channel. Pada kesempatan ini saya merujuk dari permintaan rekan-rekan ataupun teman-teman yang posting kemarin, meminta bahwa alat ukur itu harus sedetail mungkin. Maka dengan itu pada kesempatan ini saya ingin mencoba dengan memperkenalkan alat ukur perbengkelan mesin bubut. Ini alat ukur sederhana. Kita dengan konten seperti ini nanti satu persatu akan saya bahas. Ini mulai dari mikro, sigmat ataupun sigmat digital, sama ini madrat, dan ini ada jangka. Oke, teman-teman, kita mulai dari sigmat ini ya. Sigmat ini teman-teman, tolong kameramen didekatkan. Ini sigmat ini ada titik di sini, titik di sini. Nah, ini titik ini 0 kan. Nah, kalau ke sini jatuhnya 10 mili. Nah, ke angka 10 ini jatuhnya 10 mili. Jadi per garis ini adalah 1 mili, 1 mili, 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili, 5 mili, sampai 10 mili. Berarti sama dengan 1 cm. Nah, jadi kalau 1 cm itu 10 mili. Terus 10 mili, 20 mili, 30 mili, 40 mili. Jadi patokannya di sini, di angka 0 ini. Nah, ini saya artinya memberikan pengetahuan bagi orang-orang awam yang baru mengenal tentang alat ukur perbengkelan gitu kan. Lalu untuk disentikan, jadi 10 mili itu beda dengan inci. Kalau 1 in itu kalau dimilikan 25,4 ya, 1 inci itu 25 mili, 40 mikro. Nah, ya. Jadi kalau 2 in berarti sama dengan 50,80 mikro gitu untuk ukuran sigmat ya. Sigmat. Nah, ini hanya untuk dasar-dasar saja saya memberikan pengetahuan. Ini juga atas permintaan rekan-rekan semua. Jadi ini alat ukur ini insya Allah bagi orang awam yang baru mengenal bisa berguna seperti itu. Ini kita simpan dulu. Lalu yang ini juga sama dengan alat ukur namanya sigmat digital, karena dia memakai ini nomor seperti ini, digital baterai. Kalau kita matikan mati, bukan mati. Kita hidupkan, hidup. Kita buat 0, kalau mau diincikan inci dia. Nah, ini kan jadi inci. Nah, kita nolkan ya rekan-rekan. Nah, ini 0. Sama, ini tinggal tarik ke sini untuk 10 mikro, 10 mili, 20 mili, terus dan seterusnya. Ini patokannya ada di sini. Di angka ini namanya sigmat digital. Ini lebih selektif ataupun lebih menyerupai mikro. Nah, lebih menyerupai mikro, tapi untuk lebih baik dan lebih bagusnya untuk ukuran mikro, sebaiknya yang lebih baiknya itu pakai yang ini. Nah, ini namanya mikro. Setiap mikro itu ada ukurannya, ada batasannya. Ini mikro 0 sampai 25 yang ini. Ini mikro 0 sampai 25. Kalau yang ini 25 sampai 50. Terus bagaimana cara memakainya? Nah, seperti ini, teman-teman. Ini nggak bisa seperti ini, nggak bisa. Harus seperti ini. Begini pun nggak bisa, begini pun nggak bisa. Seperti ini, lebih enaknya seperti ini. Kita praktekkan ya. Nah, kita putar seperti ini. Kita ukur. Jadi kalau di cara mengukur mikro itu harus seperti ini. Lebih baik diputar ini. Kalau ini sudah sampai mutar, berarti udah berhenti. Jadi jangan sampai ini yang ditekan. Ini aja yang tekan-tekan. Nah, cabut. Kalau bearing itu harus seperti ini. Seret. Jadi kencang enggak dia. Nah,
seperti itu. Nah, berarti ini kita lihat ukuran berapa ini. Bisa didekatkan kamera. Nah, ini 22. Di sini batasannya. Ini 0. Di sini ada nomor 20. Kan ini mikro 0 sampai 25. Ini ada ukuran 20, berarti 20 mili tambah 2 mili. Jadi 22 mili. Kita cek benar apa enggak ini 22 mili ya. Kita cek. Tuh. 22 mili. Benar kan? Nah, itu udah. Berarti ini udah paham ya. Mudah-mudahan paham, bisa dimengerti. Lalu ini salah satu alat yang paling tepat untuk membuat ini ulir. Nah, ulir. Jadi patokannya di sini. Ini namanya madrat. Tergantung nanti baut ataupun ulir yang dibutuhkan, inilah malnya. Seperti ini. Ini mal kita cek yang paling pas berapa gitu kan. Kita pas. Nah, ini nggak pas ya. Tapi ini pas. Nah, ternyata ini adalah berapa ini? 6 gang. Nah, 6 gang. Mili sama inci beda. Kalau gang itu inci, kalau ini mili. Nah, berarti ini drat inci. Kok bisa tahu inci dari mana? Oke, kita cek. Pertama inci. 1 inci itu berarti 25,4. 25,40. Kita cek kalau memang ini inci harus pas dari ujung ke ujung. Tuh kan, ujung ke ujung pas 25,4. Kita hitung gangnya ini ada 6 apa enggak, kita hitung ya teman-teman. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh kan, jadi 6 gang. Nah, ini 6 gang. Nyambung ya. Udah bagus ya. Berarti kalau dimilikan ini nggak bakalan ketemu. Ketemunya inci, yaitu 6 gang. Oke. Lalu yang ini. Ini inci apa mili ulirnya? Oke, kita cek. Kalau inci berarti pas di inci, tapi kalau nggak pas berarti adanya di mili. Nah, ini nggak pas. Nggak pas nih. Kita inci, kita coba duain. 50,8. 50,80. Nah, ini nggak pas kan? Nggak pas. Berarti ini di mili adanya. Kita cek 5 mili. 5 kali 10 atau 5 kali 2 10. Pas nggak dengan 10? Pas nggak dengan 10 mili? Kalau pas, kita cek lagi dengan 20 mili. Oh, 10 mili. Kita cek dengan 20 mili. Dengan 20 mili. Nah, dengan 20 mili kita cek. Pas. Nah, berarti ini ulir mili, bukan inci. Ulir mili. Berapa sih ulirnya? Nah, kita cek di sini. Ternyata ulirnya ulir 5 mili. Kalau di madrat 5 mili itu ini. Nah, ini 5 mili ini. 5 mili. Pasin ya ke sini. Pas apa enggak? Kalau pas berarti benar-benar ini 5 mili. Nah, itu teman-teman ya. Perlu diketahui dasar-dasar alat ukur yang ada di perbengkelan, terutama bengkel-bengkel bubut gitu kan. Oke, ini bisa ditunda. Sementara untuk penyetelan, ini namanya dial. Ini dial nih, dial digital. Jadi nanti ada barang dalam penyetelan mesin bubut, nanti di kemudian hari saya coba praktekkan dengan mesinnya. Ini dia, kalau sampai ininya nggak center, dia goyang sendiri. Nah, ini namanya dial digital. Nah, dan ini akan menghasilkan mutu bubutan ataupun pekerjaan dengan baik dengan cara seperti ini. Beda dengan artinya dial seperti biasa gitu kan. Satu lagi, untuk cara penggunaan sigmat ini, alat ukur ini, jadi jangan salah. Nggak mungkin ngukur lubang seperti ini. Ngukur lubang ada dengan ininya. Tuh kan, dengan ininya.
Kalau untuk keluarnya dengan ininya seperti ini kawan-kawan ya. Oke, ada lagi alat ukur jangka. Jangka ini jangka ini mudah orang yang sudah lihai dalam bekerja tidak perlu artinya sesuatu yang seperti mikro dalam. Ini mikro dalam juga ada, jadi cukup dengan seperti ini. Nah gitu kan, nah dipasin. Nah ini fungsinya jangka itu, jangka dalam seperti ini. Nah ini kita harus mencoba buat sendiri, tidak sebetulnya ada di toko, cuman kita bikin sendiri aja. Toh fungsinya sama gitu kan, sama. Nah prakteknya seperti ini ya kawan-kawan ya. Nah, kita ukur seperti apa ini lubangnya gitu kan, seperti apa lubangnya nih. Nah, lubangnya 50 ya, kita cek di sini benar nggak 50 kan. Nah, ternyata benar 50 seperti itu ya. Teman-teman, untuk informasi ataupun belajar dasar tentang alat ukur, jadi itu yang perlu kami sampaikan. Mohon bantuan subscribe-nya ya, untuk supaya berkembang lagi YouTube saya ini. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Saya hanya memberikan pengalaman saya tentang alat ukur di dunia perbengkelan. Dan juga mungkin bagi orang awam ini sangat berharga, tapi bagi orang yang sudah biasa ya seperti biasalah. Saya mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih, jangan lupa di subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.